Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aplikasi senyawa organologam dalam sintesis material nano. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang perkenalkan, nama saya Niki Syaputra Artonang dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Jorgi Triata dengan NIM 19. Saya Nur Oktaviani Putri. Perkenalkan, saya Fasya Maulida. Perkenalkan, saya Stefano Lakanita. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Next. Next. Baiklah, kimia organologam merupakan salah satu cabang ilmu kimia organik anorganik yang mempelajari tentang ikatan senyawa antara atom logam yang berikatan dengan gugus-gugus organik. Dalam senyawa organologam terdapat ikatan langsung antara ikatan logam termasuk alkali tanah dan logam transisi yang berikatan dengan karbon dan juga berikatan dengan boron. Seperti gambar di samping terdapat uh, struktur dari ferrocens yang mana logam Fe berikatan dengan dua cincin siklopentadienil. Next. Selanjutnya rumusan masalah di mana pertama yang mau kita bahas yaitu apa saja karakteristik dan keunggulan senyawa organologam dalam sintesis material nano. Yang kedua, bagaimana proses sintesis material nano menggunakan senyawa organologam dapat mempengaruhi sifat fisik dan apa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan aplikasi senyawa organologam dalam sintesis material nano. Dan yang keempat, dalam bidang apa saja senyawa organologam dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas material nano. Next. Selanjutnya tujuan yang pertama untuk menganalisis karakteristik dan keunggulan senyawa organologam dalam sintesis material nano. Yang kedua, untuk mengeksplorasi proses sintesis yang melibatkan senyawa organologam dan dampaknya terhadap sifat material nano yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan aplikasi senyawa organologam dalam sintesis material nano. Yang keempat, untuk memberi gambaran tentang berbagai aplikasi senyawa organologam dalam bidang teknologi maupun industri. Next. Kemudian prinsip dasar kimia organologam. Yang pertama, organologam ionik. Organologam yang bersifat ionik terbentuk dari unsur-unsur yang sangat elektropositif melalui transfer elektron, tidak larut dalam pelarut hidrokarbon, tidak stabil di udara, dan mudah terhidrolisis. Kestabilan dan kereaktifan bergantung pada ion karbon yang diperkuat oleh delokalisasi densitas elektron. Yang kedua, organologam kovalen. Senyawa organologam dari logam yang keelektropositifannya rendah dengan ligan organik akan membentuk ikatan kovalen dua elektron. Organologam kovalen umumnya lebih stabil dan lebih reaktif. Yang ketiga, organologam ikatan pi dan sigma yang terlibat karena adanya koordinasi ligan aromatik atau seperti siklopentadienil atau benzena dengan logam transisi seperti pada ferosen dan kompleks aril logam. Yang keempat, aturan 18 elektron, di mana stabilitas senyawa organologam sering dijelaskan dengan prinsip hukum 18 elektron, di mana logam transisi cenderung mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia melalui kombinasi elektron valensi logam dan ligan. Kemudian nanomaterial. Nanomaterial adalah material yang memiliki struktur atau ukuran fitur dalam skala nanometer, yaitu antara 1 sampai 100 nanometer, di mana 1 nanometer setara dengan 1 miliar meter.
Pada ukuran ini, nanomaterial menunjukkan sifat fisik, kimia, dan biologis yang unik. Yang berbeda dari material, nanomaterial dapat berupa nanopartikel atau nanokomposit. Sebagai contohnya, nanopartikel perak digunakan dalam antimikroba, sementara nanopartikel oksida logam sering dimanfaatkan sebagai katalis atau bahan untuk perangkat elektronik skala makro atau mikro. Kemudian terdapat aplikasi senyawa organologam dalam bidang sintesis nano. Yang pertama yaitu sintesis nanopartikel logam. Yang kedua, stabilisasi dengan ligan organik. Yang ketiga, ukuran dan bentuk. Yang keempat, reaktivitas permukaan. Yang kelima, pengembangan material nano baru. Yang keenam, aplikasi dalam katalisis dan energi. Yang ketujuh, metode prekursor organologam. Yang kedelapan, metode button up. Yang kesembilan, pengendalian sifat nano. Yang kesepuluh, sistem heterogen. Yang ke-11 pengendalian struktur nanopartikel organometalik prekursor, dan yang ke-11 pendekatan ramah lingkungan. Nah, topik selanjutnya yaitu studi kasus aplikasi senyawa organologam dalam bidang sintesis material nano. Yang pertama, nanopartikel logam perak untuk sensor ramah surface enhanced atau SERS. Menurut Han dan Jin 2014, senyawa organologam berbasis perak digunakan dalam sintesis nanopartikel logam perak melalui metode reduksi kimia. Penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa organologam dapat menghasilkan nanopartikel dalam ukuran dan morfologi yang terkendali, memungkinkan peningkatan sensitivitas sensor Raman Surface Enhanced atau SERS. Aplikasi ini sangat penting dalam deteksi molekul biologis pada konsentrasi yang sangat rendah. Kondisi optimal dicapai dengan kombinasi perak nitrat dan agen reduksi natrium borohidrida menggunakan katalis organologam untuk memfasilitasi kontrol yang tepat selama sintesis. Yang kedua, Framenworth logam organik atau MOF untuk reduksi elektrokimia karbon dioksida, di mana menurut Yuan et al. 2018, framework berbasis logam organik atau MOF yang mengandung senyawa organologam seperti nikel, kobalt, dan tembaga telah dikembangkan untuk aplikasi elektrokimia. MOF ini digunakan untuk mengurangi karbon dioksida menjadi bahan kimia berharga dalam kondisi ringan. Sintesis melibatkan penggunaan kompleks organologam untuk membangun struktur berpori yang memungkinkan reaktivitas tinggi terhadap karbon dioksida. Selanjutnya. Yang ketiga, nanokomposit berbasis grafena untuk aplikasi energi, di mana menurut Huo et al. 2015, senyawa organologam digunakan untuk memodifikasi grafena oksida, menghasilkan nanokomposit yang memiliki konduktivitas listrik dan stabilitas mekanik yang tinggi. Proses ini melibatkan pencakokan kompleks organologam ke struktur grafena, menciptakan bahan yang cocok untuk baterai dan superkapasitor energi tinggi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis manfaat dari aplikasi senyawa organologam dalam sintesis material nano kimia organologam. Yang pertama, bermanfaat bagi katalisis, di mana menurut Khan et al. 2009, senyawa organologam banyak digunakan untuk menghasilkan nanopartikel oksida logam yang berfungsi sebagai katalis efisien dalam reaksi seperti hidrogenasi dan oksidasi. Kemampuan mereka untuk menyesuaikan ukuran partikel dan sifat permukaan meningkatkan efisiensi dan selektivitas reaksi. Contoh pengaplikasian nanopartikel logam seperti palladium, platinum,
atau nikel yang disintesis dari prekursor organologam yang digunakan sebagai katalis dalam reaksi hidrogenasi. Reaksi ini penting dalam pembuatan bahan kimia plastik atau bahan cair. Nanomaterial yang berfungsi sebagai katalis dapat juga dimanfaatkan dalam oksidasi selektif atau reduksi asam asetat dan epoksida serta dapat diaplikasikan dalam polimerisasi olefin untuk menghasilkan plastik seperti polietilena dan polipropilena. Selanjutnya. Selanjutnya bermanfaat dalam magnetisme dan elektronik, di mana menurut Amis et al. 2013, nanostruktur magnetik yang berasal dari prekursor organologam memainkan peran penting dalam teknologi penyimpanan data dan sensor. Kemampuan untuk menyesuaikan sifat magnetik melalui sintesis yang terkendali menjadi kunci dalam aplikasi ini. Yang kedua, yang selanjutnya pada bidang kedokteran, nanopartikel yang disintesis melalui jalur organologam dieksplorasi untuk mengirim obat dan pencitraan. Biokompositabilitasnya serta kemampuan untuk memodifikasi permukaan memperkuat aplikasi dalam terapi yang ditargetkan. Dalam bidang kedokteran ini telah diterapkan pada penelitian AMIS 2013. Selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir, yaitu energi terbarukan, di mana menurut Khalil et al. 2021, oksida logam yang disintesis melalui metode organologam digunakan sebagai material dalam baterai dan superkapasitor karena luas permukaan yang besar dan stabilitas elektrokimia yang tinggi, seperti ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pengaplikasian senyawa organologam dalam sintesis material nano menghadapi berbagai tantangan, meskipun menawarkan potensi besar dalam bidang teknologi dan industri. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengendalikan ukuran, bentuk, dan distribusi partikel nanomaterial secara konsisten. Ukuran dan bentuk nanomaterial sangat memengaruhi sifat fisik dan kimianya, sehingga setiap variasi kecil dapat memengaruhi performa material tersebut dalam aplikasi praktis. Selain itu, ligan atau gugus organik yang terikat pada logam dalam senyawa organologam perlu disesuaikan dengan hati-hati untuk memastikan kestabilan dan fungsionalitas material, karena perubahan kecil dalam struktur dapat memengaruhi reaktivitas dan selektivitas katalitik. Lalu proses sintesis juga bisa menjadi rumit dan memerlukan kondisi yang sangat terkendali untuk menghasilkan nanomaterial dengan sifat yang diinginkan, seperti pengendalian suhu dan reaksi kimia yang spesifik. Selain itu, penggunaan prekursor mahal dan proses yang memerlukan pelarut atau kondisi ekstrim dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga membatasi aplikasinya dalam skala industri besar. Di sisi lain, tantangan dalam hal reaktivitas dan toksisitas nanomaterial yang dihasilkan juga menjadi masalah, terutama dalam aplikasi medis atau lingkungan. Selanjutnya ada prospek pengembangan dari aplikasi senyawa organologam dalam bidang sintesis material nano. Yang pertama ada aplikasi energi terbarukan, yang dimana penggunaan partikel berbasis senyawa organologam dalam teknologi sel surya dapat meningkatkan efisiensi konversi energi matahari menjadi energi listrik. Material nano ini juga dapat digunakan dalam penyimpanan energi, seperti dalam baterai lithium-ion untuk meningkatkan kapasitas dan daya tahan. Yang kedua ada pengembangan biomedis, yang dimana dalam bidang biomedis, material nano yang dihasilkan dari senyawa organologam memiliki potensi besar untuk aplikasi seperti penghantaran obat secara terarah. Nanopartikel ini dapat dirancang untuk menghantarkan obat langsung ke sel target, mengurangi efek samping, dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Yang ketiga ada tren masa depan, yang dimana kombinasi dengan aluminium dan teknik machine learning,
penggunaan kecerdasan buatan untuk desain senyawa organologam baru telah menjadi tren. Ini membantu mempercepat proses identifikasi kombinasi terbaik senyawa dan reaksi untuk menghasilkan material nano dengan efisiensi tinggi. Yang keempat ada desain dan optimasi material multifungsi, yang dimana material nano berbasis organologam dapat dirancang untuk berbagai aplikasi seperti fotokatalisis, sensor kimia, dan superkapasitor. Senyawa organologam berbasis ligan inovatif juga digunakan untuk meningkatkan stabilitas termal dan kimia material nano. Yang kelima ada katalisis dan sintesis presisi organologam, yang dimana terutama yang berbasis logam transisi seperti palladium, platinum, dan nikel terus dikembangkan untuk reaksi sintesis material nano. Penggunaan senyawa ini memungkinkan kontrol presisi terhadap ukuran, bentuk, dan struktur nano melalui mekanisme katalitik seperti reduksi kimia atau dekomposisi termal. Hal ini penting untuk pengembangan material dengan aplikasi di bidang elektronik, energi, dan biomedis. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari PPT ini adalah senyawa organologam memiliki peran yang signifikan dalam sintesis material nano, berkat kemampuannya untuk membentuk ikatan yang kuat dengan gugus organik dan logam. Penggunaan senyawa ini memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap ukuran, bentuk, dan struktur material nano yang sangat penting untuk aplikasi di bidang elektronik, energi, dan biomedis. Meskipun terdapat tantangan dalam hal reaktivitas, toksisitas, dan biaya produksi, potensi aplikasi senyawa organologam dalam pengembangan material nano tetap menjanjikan. Dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan inovatif, senyawa organologam dapat menjadi solusi untuk menciptakan material nano yang efisien dan berkelanjutan di masa depan. Baiklah, baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai aplikasi senyawa organologam dalam sintesis material nano. Kami ucapkan banyak terima kasih.